Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Nuraini Winanda dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhlak dan tasawuf mengenai tarekat-tarekat di Indonesia. Tarekat yang berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah, yang berarti jalan, cara, dan keadaan. Sedangkan secara istilah, tarekat adalah gabungan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pengalaman guru spiritual. Di Indonesia mempunyai beberapa macam tarekat, diantaranya yang pertama, tarekat Satariyah, yang kedua, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, yang ketiga, tarekat Khalwatiyah, dan yang terakhir, tarekat Alawiyah. Pertama yaitu tarekat Satariyah. Tarekat Satariyah di Indonesia berasal dari Mekah oleh Syekh Abdurrauf Singkili yang membawa tarekat itu pertama kali ke Aceh. Sebelumnya, Abdurrauf dibimbing oleh Syekh Ahmad Al-Ghusyasi di Mekah selama 19 tahun. Setelah sang guru wafat, Abdurrauf kembali ke Aceh dan mengajarkan tarekat itu hingga berkembang ke seluruh Nusantara. Di antara murid-murid beliau adalah Burhanuddin dari Pesantren Ulakan Sumatera Barat, Abdul Muhyi dari Tasik Malaya Jawa Barat, dan Yusuf Tanjul Khalwati dari Sulawesi Selatan. Tarekat Satariyah yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu pada manusia. Ketujuh macam zikir ini diajarkan agar cita-cita manusia untuk kembali dan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat selamat dengan menghindari 7 nafsu tersebut. Ketujuh macam zikir ini sebagai berikut, yaitu zikir tawaf, zikir nafi, zikir isbat fakhot, zikir ismuzat, zikir torohi, zikir tanzul, dan zikir ismi goib. Kedua yaitu tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, didirikan oleh seorang syekh sufi besar yang pada saat itu menjadi imam Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Beliau adalah ulama besar Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekah. Wafat pada 1878 Masehi. Tarekat ini berkembang sangat pesat, bahkan pada masa sekarang diperkirakan memiliki jumlah pengikut terbesar. Ajaran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah di Indonesia yang berkaitan dengan tinjauan syar'i, sejarah ajarannya, dan filosofisnya. Tarekat Qadariyah yang ada dalam Kemursyidan Surlaya atau Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang ketiga, tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah masuk ke Indonesia melalui Syekh Yusuf Makassar pada tahun 1644 Masehi. Syekh Yusuf memperoleh ijazah tarekat Khalwatiyah di negeri Sam, Suriah, dari Abdul Barokat Ayub bin Alimat Al-Khalwati Al-Khuraish, Imam Masjid Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi. Ulama ini yang memberikan gelar pada nama Syekh Yusuf Al-Makassari dan tarekat Khalwati Yusuf Tanjul Khalwati Hidayatullah. Kedua cabang tarekat Khalwatiyah ini berbeda dalam banyak hal. Mereka hanya memiliki kesamaan nama sebagai tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah Yusuf berzikir dan mewiridkan Asmaul Husna dan kalimat singkat lainnya secara sir dalam hati. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman melakukan zikir dan wiridnya dengan suara keras dan estetik. Tarekat Khalwatiyah Saman sangat terpusat. Semua gurunya tunduk pada pimpinan pusat di Maros. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak ada pimpinan pusat. Adapun ajaran-ajaran dasar tarekat Khalwatiyah yaitu Yaqzah, Taubah, Muhasabah, Itbah,
Tafakkur, Ihsan, Firar, Ririyadah, Tasyarur, Sima. Yang terakhir, tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah merupakan suatu tarekat sufi Islam Sunni yang terkenal yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi bergelar Al-Fiqih Al-Muqaddam, lahir di Tarim, Yaman 574 Hijriah dan wafat pada 653 Hijriah. Tarekat ini kemudian semakin berkembang dengan pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 5 ajaran dasar dari tarekat Alawiyah seperti dikemukakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu ilmu, amal, waro, bersikap hati-hati dan waspada, khauf, rasa takut, dan ikhlas. Tarekat Alawiyah ini merupakan tarekat tertua di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.